breeding itu sapi manakan. Sapi manakan itu apa ya? Sapi betina. Tapi prinsipnya, sistemnya, saya itu tidak menghamili. Atau saya tidak membuntingi. Jadi nanti yang saya bikin itu apa? Biarkan orang yang membuntingi atau biarkan orang yang menghamili, saya yang melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Joko Susanto, katanya owner Lembu Benggolo. Nah, mungkin ada video sebelumnya. Kali ini saya mungkin mau mereview atau mengedukasi tentang peternakan breeding atau indukan. Nah, kandang kita itu sebenarnya ada di beberapa tempat atau di speknya itu ada buat yang besar, ada buat yang motong, ada buat pedetan yang diwisata. Nah, saya juga ada kandang itu untuk nanti breeding. Karena saya baru mulai lagi di persapian, jadi ini mungkin agak kosong kandangnya. Tapi ini nanti saya jelaskan itu saya punya kandang breeding. Kandang breeding, ikutin saya. Oh iya, saya belum salam-salam udah tadi ya. Yuk ikut saya. Nah, ini kandang breeding. Ini teknisi ternama lagi ngerjani. Ada yang benerin tosa, ada yang bikin tatakan timbangan. Ini kan, ini Mas Yudi itu lagi bikin atap-atap untuk timbangan. Ini timbangan kita nih. Ini lagi mau dibenerin lah, dicat, dirapin lagi, nanti dimasukkan ke situ. Karena apa? Saya butuh timbangan karena nanti saya mungkin ke depan mau jadi keluar masuknya sapi itu saya tahu masuknya bobot berapa, nanti keluarnya bobot berapa. Jadi saya ada kali-kalinya sendiri. Nanti kalau saya prakteknya itu sudah berjalan, saya akan ngedukasi untuk teman-teman seperti apa. Untuk saat ini saya lagi memulai, doakan saya lancar, sukses, nggak ada halangan apapun. Nah, untuk menjelaskan masalah breeding, kenapa Mas Joko kok double-double, ya patterning, ya breeding, ya hobi. Memang saya ada 3 yang lagi saya jalani. Pertama patterning, penggemukan. Yang kedua hobi, sapi yang gede-gede, karena itu makannya nggak ukuran. Jadi yang ketiga itu breeding. Breeding itu sapi manakan. Sapi manakan itu apa ya? Sapi betina. Tapi prinsipnya, sistemnya, saya itu tidak menghamili. Atau saya tidak membuntingi. Jadi nanti yang saya bikin itu apa? Biarkan orang yang membuntingi atau biarkan orang yang menghamili, saya yang melahirkan. Jadi biarkan orang yang menghamili. Kalau sistemnya sapi, sistemnya menungso ya aja. Masa orang yang ngamili saya yang tanggung jawab, ya kira tadi bro. Jadi biarkan orang lain menghamilin, itu ininya ya, slogannya tuh, biarkan orang menghamili, saya yang melahirkan. Contohnya seperti ini. Insya Allah nanti kalau saya udah punya modal atau saya nyari sapi-sapi apa, saya lagi nyari sapi indukan yang hamil. Indukan yang hamil, baik baru hamil sekali, hamil 2 kali, kalau 3 kali itu udah blebre lah bahasanya. Yang hamil sekali dia lagi posisi hamil 5-6 bulan. Atau sampai 7 bulan. Kalau 8 bulan saya nggak berani. Kalau deket saya berani, kalau jauh saya nggak berani. Karena apa? Perjalanan. Dikhawatirkan ada gangguan di dalam kandungannya. Jadi 5, 6 sampai 7 bulan. Itu saya akan cari sapi hamil usia 5 bulan, 6 bulan sampai 7 bulan kandungannya. Nah, hitung-hitungannya seperti ini. Misal, saya beli sapi bunting, harganya mungkin lebih mahal. 22 juta misal. 22 juta sampai 25 juta. Kita rata-ratain 22 juta. Karena mungkin ada yang 19, ada yang 19 juta 500, ada yang 21. Kita ratakan 22 juta. Oke ya, 22 juta. Tapi hamil semua. Nah, begitu sapi ini hamil, kalau dulu kan hitung-hitungan saya kalau sapi 100 ekor kita jadikan. Nah, saya punya prinsip lagi seperti ini. Saya beli yang hamilan semua aja. Harga 22 jutaan rata-rata.
Ada yang bagus mungkin, ada yang 25, tapi kita ratain 22 juta. Oke, misalnya gini. Ini misal, ini yang mulu-mulu aja ya. Saya punya sapi 20 ekor, hamil semuanya. 20 ekor hamil semua. Rata-rata saya beli 22 jutaan. Harus punya standar harga dong, 22 jutaan. Oke. Nah, harga sapi hamil sama harga sapi yang sudah tidak hamil itu sudah jelas. Lebih murah sapi yang tidak hamil. Nah, kita hitung-hitungannya seperti ini. Pada waktu hamil saya beli 22 juta. 20 ekor, berarti modal saya itu 440 juta. 440 juta. Itu 20 ekor. Kita hitung fair aja lah, lahir semua. Kita cerita biar enak ngitungnya. Lahir semua. 20 ekor lahir semua. Berarti kan punya 20 pedet. Benar nggak? Punya 20 pedet. Nah, induknya yang tadi awalnya beli 22 juta, begitu sudah tidak hamil, pasti kan harganya paling 17, 18. Bener nggak? Rugi nggak kita secara beli pertamanya? Ya jelas, kalau kita hitung dari babonnya rugi. Dulu belinya 22 kok, jualnya 18 juta. Oke, kita anggap 1 ekor rugi 5 juta. Secara dia sapi udah kosong. Ya, 5 juta. Nah, 5 juta per ekor, kalau dikali 20 berarti kita rugi 100 juta. 100 juta. Tapi kita punya pedetan ini 20 ekor. Kalau itu dijual, kita rata-ratakan aja 10 juta. Walaupun yang jantan ada yang 12 juta, 13 juta, 15 juta. Yang betina kan nggak mungkin harga segitu. Jadi kita ratakan 10 juta. 10 juta dikali 20 ekor. 200 juta. 200 juta dikurangi kerugian induknya tadi yang 100 juta. Kita masih punya untung berapa? 100 juta. Keuntungan nggak? Keuntungan. Karena apa saya bilang keuntungan? Beda dengan petening. Kalau petening kan kita harus menyediakan konsentrat, ya kan? Menyediakan macam-macam lah. Kalau mau nyari keuntungan di sapi, ya seperti itu. Bener lah. Kalau betina, dia nggak perlu konsentrat dan lain. Cukup hijau-hijauan, tambah dedet diaduk itu yang penting marek. Betina itu orang bekor-bekor. Wong wedon itu bener yang bekor, wah wah gitu ya. Sama sama manusia gitu. Perempuan kalau nggak kenyang ya war gitu kan. Jadi intinya seperti itu. Apa teman-teman? Jadi hitung-hitungan seperti itu. Kenapa Pak Joko petening ya, hobi ya, lahiran nih ya? Nah, saya masih senang sapi, saya hobi sapi, saya harus bisa. Oh iya, yang hobi nutupinya dari peteningnya biar dapat keuntungan dari petening atau penggemukan untuk penghobi. Nanti untuk hasilnya saya mungkin dari penggemukan, apa dari breedingnya tadi itu. Cuman memang utaknya kita harus kuat kalau memang seperti itu. Jadi wong seneng pi larang, intinya seperti itu. Orang seneng itu mahal, orang hobi itu mahal. Jadi kembali lagi, penggemukan juga menguntungkan, tapi lihat dulu kamu sistem atau apa namanya jangka waktu penjualannya itu kapan. Kalau saya bilang kalau penjualannya itu jangan apa kalau dia mau penggemukan mau ada untungnya itu jangan lama-lama melihara. Cukup 3 bulan, 4 bulan keluar, 3 bulan, 4 bulan keluar, 3 bulan, 4 bulan keluar. 1 tahun, 2, 3, 1 tahun itu 3, 4 kali itu harus keluar masuk kandang. Tapi kalau kamu udah melihara sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun ya risiko harus punya cadangan untuk ngasih makan. Intinya seperti itu. Terus speknya juga sapi kalau mau yang lama-lama speknya harus ya spek-spek 1 tonan, spek 900-an. Jadi harganya itu bukan harga kiloan tapi harga jogrokan. Karena kalau ajian itu banyak penghobi atau kolektor sapi itu kan hitungannya apa ya? Hitungannya kalau yang gede-gede itu kan harganya mahal bisa 100 jutaan. Kayak sapi-sapi saya itu kan bisa 100 jutaan 1 ekor. Intinya seperti itu. Jadi ini kandang untuk breeding. Itu kandang untuk hobi, yang di bawah kandang untuk petening atau penggemukan, yang di atas itu kandang untuk pedet-pedetan. Jadi hanya untuk edukasi anak-anak. Jangan lupa juga itu main ke wisatanya Lembu Benggolo.
Di situ edukasinya juga bagus. Untuk ibu-ibunya ada shot foto untuk santai-santai, untuk bapaknya bisa nyanyi-nyanyi di situ. Ada tempat karaoke terbuka, untuk anak-anaknya bisa ada permainan, mandi bola dan lain-lain. Terus di situ ada mini zoo, binatangnya udah macam-macam, ada burung unta, ada rusa dan warna-warna lainnya. Ingat, Lembu Benggolo Farm and Resort, jadi ada kandangnya, ada tempat wisatanya. Jadi ya mungkin untuk hari ini saya udah capek, sebenarnya saya itu lapar. Cuman Mbak Admin tuh, ayo Pak bikin video, ayo Pak bikin videonya gitu kan. Jadi untuk totalitas bermanfaat, untuk totalitas mengedukasi teman-teman, ya saya juga harus berkorban. Jadi itu tadi, kembali lagi, saya udah seperti ini, mohon dihargai. Menghargainya bukan kalian harus memberi saya uang dan lain-lain. Jangan komen yang negatif-negatif. Kalau nanti saya butek ya saya males bikin video, karena anak saya ini yang cowok tapi dia itu orangnya rasamen. Kalau ayahnya diomongi macam-macam itu nggak seneng gitu. Ngapain sih ya, emang dapat duit apa di situ? Nggak usah YouTube lah gitu, komennya yang bagus-bagus tolong ya, intinya seperti itu. Jadi saya selalu ngomong di akhir video saya tidak perlu berpenampilan mewah, saya tidak perlu terlihat kaya, tapi yang saya harapkan setiap saya melangkah, saya harus dapat memberikan cahaya di sekelilingnya. Hadisnya ada lagi, saya sebutkan itu tadi, khairunas anfa'um linas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk manusia lainnya. Jangan takut gagal, terus berani melangkah. Kegagalan itu datang di saat kita tidak berani melanjutkan langkah kita. Oke, salam ngarit, salam ternak, sukses peternak Indonesia.